Yang saya hormati Ketua RW 05 Bapak Haji Gesit Dr. Andes Bapak Haji Gesit Mulyawan MPD. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Iman Al Ustadz Kiai Haji Heri Fadli Hasan MA. Yang saya hormati Ketua DKM Musola An-Nur Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Syakuri LLM.
Yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Amin Al-Ustadz Kiai Haji Asep Wawan. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Barakah Adinda Abdullah Sajjad yang belum hadir. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Istiqomah Bapak Ahmad Ridwan belum hadir juga. Yang saya hormati Ketua DKM depan siapa? Nur Hidayah. Nur Hidayah. Al-Hidayah. Al-Ustadz Kiai Haji Nugraha. Yang saya hormati tokoh masyarakat RT 16 Haji Edi Kosasi, Abah Syafruddin, tokoh BSI. Alhamdulillah ada Kiai Haji Dr. Ali Hanafi SHMH, Bapak Matanu Anwar SH, bapak-bapak yang hadir di sini dan tidak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Halo Ustaz Endang Abdul Karim yang saya hormati, salawat dan salam, puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga bapak-bapak bisa hadir di Musola Al-Furqan ini dalam rangka rutinitas kita. Setiap sebulan sekali FK DKM Masjid Al-Iman mengadakan suling atau subuh keliling dari musola ke musola dan pusatnya yaitu Masjid Al-Iman. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta sahabatnya dan keluarganya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai MC akan membacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu tausiah, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir doa. Baik, untuk membersihkan waktu, marilah acara kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Karim. Kepadanya dipersilahkan. Dan perlu kami sampaikan kepada jamaah, nanti insyaallah ada petugas kami yang akan keliling door to door. Bukan door to door ya. Jadi kalau yang nggak kasih disenggol sedikit. Intinya kita memohon infak kepada jamaah yang hadir di sini buat kas FKDKM BSI. Untuk itu nanti ada petugas kami, mungkin saya sendiri. Kalau saya sendiri nyenggolnya gampang, yang gak kasih saya tendang. Kasih dong, masa gocek aja gak kasih, gocek-gocek kasihnya 2.000, Masya Allah, paling lecak lagi. Jadi mohon kepada jamaah, nanti mungkin saya sendiri akan yang menyenggol keliling di sini untuk memungut infak buat kas FKDKM. Demikian kepada Ustaz Abdul Karim, tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Yaqulu ba'dal hamdi dzil jalali musalliyan 'alan nabiyyi wal ali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Furqan, abang saya Bapak Haji Subhan, juga para pengurus semuanya, teman-teman sahabat di Mushola Al-Furqan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 05 Bapak Haji Gesit Mulyawan. Juga yang sama-sama kita hormati para ketua DKM se-BSI, sudah tadi disebutkan ya sama Pak Haji Subhan. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua RT 1 sampai 17. Juga yang saya hormati Bapak dan Ibu, nggak ada Ibu Maya, yang dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Rabiul Awal 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 19 September 2025. Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh bil khusus berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan setiap 2 pekan sekali forum komunikasi DKM Masjid Mushola se-BSI. Oleh karena itu mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah dan akan kita laksanakan, semoga Allah Subhanahu wa taala terima kiranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, yaqul Allah ta'ala wa izzati wa jalali inni la ahummu bi ahlil ardi adzaban. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan sebuah azab, satu musibah kepada penduduk bumi, kepada penduduk kampung, pada penduduk desa, lalu kemudian Allah mengurungkan niatnya. Jadi musibah itu, azab itu tidak jadi Allah turunkan karena melihat 3 golongan manusia. Mana yang 3 itu? Fa idza nazartu ila umari buyuti. Ketika aku, kata Allah melalui nabinya, melihat masjid-masjidnya masih banyak yang memakmurkan. Lalu yang kedua, wa ilal mutahabaini fi, masih ada yang mempererat tali silaturahmi. Wa ilal mustaghfirina bil ashar. Lalu kemudian yang ketiga adalah masih banyak orang yang membaca istighfar pada waktu sahur. Sarabtu dzalika anhum, maka aku tidak jadi memberikan azab atau musibah kepada penduduk desa atau kampung itu. Nah maka oleh karena itu mudah-mudahan forum komunikasi DKM Masjid dan Mushola se-BSI ini, semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala golongkan sebagai golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan juga yang kedua adalah semoga kita digolongkan sebagai golongan orang-orang yang
mempererat silaturahmi. Ya alhamdulillah kesempatan pagi hari ini Umaro, Bapak RW, Bapak-bapak RT alhamdulillah hadir beserta para ulama. Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu dari 3 golongan tersebut. Ya seperti kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yu'azzim an sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang memakmurkan atau masih ada keinginan untuk meramaikan masjid dan mushola, fa innaha min taqwal qulub, maka berarti di dalam hatinya itu masih ada rasa takwa. Jadi kalau misalnya kita masih punya keinginan untuk ngaji, masih punya keinginan untuk meramaikan mushola, berarti di dalam hati kita itu ada rasa takwa. Kalau keinginan itu nggak ada, berarti ya takwanya diragukan. Lalu meramaikan masjid ya dengan apa? Dengan apapun yang kita bisa. Ya ini adalah salah satunya cara agar kita masjid dan musola di lingkungan kita itu menjadi makmur, menjadi ramai. Nah oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, warga BSI, mudah-mudahan tempat tinggal kita ini Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga dipenuhi, dijejali dengan keberkahan, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita itu mendengar bahkan memakai sebuah kalimat solih, solihin, anak solih, istri solih, begitu ya. Nah lalu apa itu solih? Nah menurut para ulama solih itu adalah iqamatu bihuquqillah wa iqamatu bihuquqil ibadi. Jadi solih itu syaratnya ada 2. Iqamatu bihuquqillah yang pertama adalah mampu menegakkan hak-hak Allah, beribadah kepada Allah. Lalu syarat yang kedua adalah wa iqamatu bihuquqil ibadi, mampu menegakkan, melaksanakan hak-hak sesama manusia. Jadi kalau seseorang misalkan hanya mampu melaksanakan hak-hak kepada Allah, beribadah, tapi dia hanya di rumah saja, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar, berarti itu solehnya cuma sebelah. Solehnya itu hanya soleh kepada Allah, sedangkan kepada sesama manusia tidak. Nah ini syarat dari soleh itu adalah 2. Mampu menegakkan hak kepada Allah dan juga mampu menegakkan hak kepada manusia. Nah kemudian di dalam beberapa hadis dan keterangan, hak-hak kepada manusia itu ada berapa? Di antaranya adalah hakul muslimi 'alal muslim khamsun. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa hak sesama muslim itu ada 5. Dalam riwayat lain ada 6. Nah mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini, waktu yang sempit mari kita manfaatkan. Mudah-mudahan nih yang 6 ini dapat kita bahas. Yang pertama adalah raddus salam. Yang pertama adalah menjawab salam. Jadi hukum menjawab salam adalah wajib, sedangkan mengucapkan salam hukumnya sunnah. Ketika kita misalnya diberikan salam, kita dalam keadaan sendirian, maka menjawabnya adalah fardhu ain. Tapi ketika kita sedang berjamaah, lalu seseorang memberikan salam, maka itu hukumnya fardhu kifayah. Ketika ada satu atau beberapa orang yang menjawab, maka sudah gugur kewajibannya. Nah kemudian terkadang kita itu agak sedikit keliru ya ketika menjawab salam. Kan ucapan salam itu adalah assalamu alaikum. Kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum
bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika kalian diberikan penghormatan, baik itu gestur tubuh, makanan, ucapan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang setimpal. Coba nih Pak, ada papan tulis ya. Iya, tadi baju lupa saya. Enggak apa-apa. Ini kan tulisannya assalamu. Kena AC baju ya. Assalamu alaikum. Assalamu berarti orang ngucap itu pakai alif lam ya. Assalamu. Ini kalau dalam bahasa Arab ini ta'rif ya, alif lam ma'rifat, isim ma'rifat atau ta'rif. Artinya ta'rif itu adalah khusus. Seperti misalkan baitun, rumah. Baitun, rumah. Tapi ini umum nih, rumah yang mana? Tapi kalau pakai al-baitu sudah pasti rumah itu. Jadi al di sini menunjukkan bahwa ini maknanya khusus, ma'rifat. Berarti salam di sini memakai alif lam ma'rifat, isim ma'rifat yang artinya salam ini khusus dari Allah. Sekali lagi yang mengucapin itu assalamu pakai alif lam. Maka tadi kata Allah di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 86, wa idza hayyitum bi tahiyyatin, ketika kita diberikan penghormatan oleh orang lain, dalam hal ini adalah salam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka kita harus menjawab dengan yang lebih baik atau dengan yang setimpal. Maka kalau dengan yang setimpal saja, berarti jawabannya ini disunahkan pakai wa ya. Kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi, tetap disunahkan memakai kalimat wa. Wa'alaikum. Wa'alaikum. Ya, berarti ini kan setimpal. Wa'alaikum. Berarti pakai juga alif lamnya. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam ini setimpal nih. Wa'alaikumussalam. Berarti ini awruduha, setimpal. Tetapi kata Allah lebih dari itu. Bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, berarti tambahin sedikit. Wa'alaikumussalam warahmatullah. Warahmatullah. Berarti kalau orang misalnya salam assalamualaikum warahmatullah, tambahin wa'alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau orang ucapnya lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tambahin dulu wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Gitu ya. Ini adalah hal kecil, namun terkadang kita suka agak-agak keliru. Sebenarnya tidak salah kalau kita misalnya jawab wa'alaikumussalam. Hanya saja kan kita berarti nggak sampai kepada yang setimpal. Kecuali kalau orang misalnya mengucapnya tanpa alif lam ya, salamu alaikum, nah, berarti yang setimpal adalah wa alaikum salam. Berarti ini salamnya umum nih. Kalau salam nggak pakai alif lam sebagai tanda dari isim ma'rifat, itu kan ada alif lam nakirah, ada alif lam ma'rifat. Berarti kalau kita misalnya mengucapnya salamu alaikum, maka jawabnya wa alaikum salam. Terima kasih Bang Haji Ibu. Spidolnya. Iya, sekalian spidolnya Bang Haji. Gitu ya Bapak ya. Ini hanya mengingatkan. Sesungguhnya sih Bapak-bapak juga sudah lebih paham. Hanya saja mumpung kita lagi sama-sama,
Kadangkala kan ya namanya pengajian, di pengajian yang ini bapak yang ini hadir, yang itu enggak. Ini menurut saya ta'lim Ahad pagi ini adalah ta'lim terbesar yang ada di BSI ini, sepertinya semuanya hadir. Nah maka oleh karena itu kembali Cia sampaikan tadi, menjawab salam itu harus dengan yang setimpal atau yang lebih baik. Dicoba ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Masih kebiasaan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambahin dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah tambahnya sebagai pengamalan dari tadi. Fahayyu bi ahsana minha. Jawablah dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Itu sunnahnya. Tapi yang setimpal pun juga tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup segitu. Hanya saja tidak sampai kepada tadi surah An-Nisa ayat 86. Ini sama dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengamalkannya seperti misalkan saya sering contohkan, kita punya hajat nih Pak. Punya hajat itu tahun kemarin, tahun 2020 misalnya. Orang kondangan ke kita 50.000 misalnya. Kemudian dia sekarang punya hajatan lagi nih tahun 2025. Ya masa iya kita kembalikan lagi 50.000 Pak? Akan makanan, bahan makanan udah beda harganya. Tambahinlah dikit Pak, goceng mah jadi 55 gitu. Jadi emang sunnahnya begitu. Kalau kita diberikan apapun oleh orang lain, maka balaslah dengan yang lebih baik atau dengan hal yang setimpal. Atau minimalnya kita tidak bisa balas dengan yang lebih baik atau yang setimpal, doakanlah dia dengan baik. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah adab ketika bertamu ya Pak. Ini kadang-kadang juga kita suka agak sedikit salah kaprah dengan hal ini. Ini dalilnya ada di surah An-Nur ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian hatta tasta'nisu wa tusallimu. Berarti dua syaratnya nih di dalam surah An-Nur ayat 27. Tasta'nisu wa tusallimu. Satu, minta izin. Yang kedua, ucap salam. Tetapi kalau dalam hadis ini beda Pak. Kalau dalam hadis itu terbalik. Lagi bagiin apa sih Pak? Ribut aja ya Pak ya. Kalau di dalam hadis itu salam dulu, lalu minta izin. Nah ini ada hal yang menarik ya Pak. Jadi sekali lagi, salam bukan permisi Pak. Salam itu bukan sepadan. Salam adalah sebuah doa. Akan terjadi sebuah pahala apabila yang mengucap salam dan yang menjawab salam dua-duanya sama-sama mendengar. Sekali lagi, yang mengucap sama yang jawab dua-duanya sama-sama mendengar. Nah lalu kata Syekh Al-Utsaimin, ini Syekh Bapak Saimin ya Pak ya, ini mufti di Arab nih, beliau seorang Syekhul Islam. Kata beliau, gak usah bingung, tadi kan di Al-Quran fasta'nisu wa tusallimu, minta izin kemudian salam. Jadi ketika kita nih Pak, kita bertamu ke rumah orang, lalu kemudian kita nggak ngelihat ada orang di situ, maka jangan langsung salam Pak. Ini mah orang belum kelihatan udah assalamualaikum, assalamualaikum. Itu tradisi kita Pak.
Salam bukan permisi. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, ketika nggak ada orang, itu ayat Quran berlaku tuh. Fasta nisu, minta izin. Dengan apa izinnya? Ya dengan bahasa kita. Permisi, sepada, sampurasun, kulonuwun. Atau misalnya kita panggil aja nama yang punya rumahnya. Misalkan Bapak Kiai, Bapak Heri, main yuk gitu kan. Lalu beliau sudah keluar, yang punya rumah keluar, kelihatan oleh kita. Apabila kita melempar salam kepadanya, kira-kira terdengar. Dan apabila dia menjawab, kita pun juga mendengar, baru kita lempar dengan salam. Assalamualaikum. Bapak Kiai menjawab, waalaikumsalam. Itu baru terjadi doa dan pahala. Yang ngucap dengar, yang jawab dengar. Nah ini bagaimana tuh kalau tradisi kita mah? Dari luar assalamualaikum, assalamualaikum, mubadir Pak. Salamnya nggak ada yang jawab. Jadi tadi pengamalannya kalau An-Nur ayat 27, kalau nggak ada orang di rumah, fasta'nisu, maka minta izin dulu. Ya minta izin dengan bahasa kita boleh, permisi, sepada, atau kita sebut namanya agar orang itu keluar. Lalu kalau 3 kali udah begitu, sepada, permisi, udah nggak ada, farji'uhu wa azka lakum, di dalam An-Nur surat 27 ayat 27. Ya benar baca, campur racun. Wah, plesetan. Itu tuh tadi. Kalau memang udah 3 kali nggak ada jawaban, berarti tamu tidak berkenan kita masuk. Maka farji'uhu wa azka lakum, maka kalian lebih suci, lebih bersih untuk kembalilah. Berarti memang dia nggak pengen diganggu. Lalu kemudian pengamalan yang kedua dalam hadis, salam dulu baru minta izin. Itu ketika orangnya sudah ada di depan kita Pak, di rumah. Kita ke rumah Pak Haji Suban ya, Pak Haji ada di rumah, assalamualaikum. Tuh, karena kalau kita ngucapin salam, Pak Haji juga dengar. Dan ketika beliau menjawab, si A juga dengar. Assalamualaikum Pak Haji, kata Pak Haji, waalaikumsalam warahmatullah. Lalu setelah itu boleh masuk Pak Haji, kan gitu. Ya terkadang kan kita mah suka ya begitu nyelonong aja. Padahal kan ya namanya mood seseorang itu kadang lagi baik, kadang lagi enggak, kadang juga lagi seneng didatangin orang, kadang juga kalau lagi berantem sama bini mah di rumah suntuk juga didatengin orang. Gitu ya Pak. Sekali lagi dipersingkat waktunya nih, urusan salam menyalam nih kira-kira ada 15 yang harus dibahas nih. Kemudian yang tadi ya Pak, yang kedua adalah adab bertamu. Adab tanpa ilmu nggak sempurna. Ilmu juga tanpa adab ya nggak ada apa-apanya. Percampuran antara adab dan ilmu adalah akhlak. Jadi akhlak itu adalah penggabungan antara ilmu dan adab, jadilah akhlak. Jadi kalau ada keterangan adab lebih tinggi daripada ilmu, ya orang beradab belum tentu dia berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Jadi dua-duanya saling memerlukan. Maka penggabungan antara adab dan ilmu adalah akhlak. Lalu yang selanjutnya adalah lafaz salam memasuki rumah kita yang nggak ada penghuni Pak. Atau kita masuk ke dalam rumah kosong. Atau kita masuk ke dalam masjid yang nggak ada orang. Ini kita nih bapak-bapak nih, kita lah sama keluarga gitu ya, pulang rekreasi kan nggak ada orang tuh di rumah, kita pulang terus nggak ada orang di rumah. Nah apa yang dianjurkan, lafaz yang dianjurkan ketika kita masuk ke dalam rumah sendiri yang dalam keadaan kosong, atau ke dalam sebuah bangunan yang tidak berpenghuni, atau masuk ke dalam masjid atau musola yang nggak ada orang di luarnya. Maka ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, "Idza dakhala al-baiti ghairil maskun falyaqul." Ketika kita masuk ke dalam sebuah bangunan yang enggak ada orang di dalamnya, maka salamnya adalah assalamu alaina
wa ala ibadillahis shalihin. Itu Pak. Jadi salamnya itu adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Lalu ini dalilnya dari mana pun sama, ini juga adanya di dalam surah An-Nur ya. Surah Nur, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. An-Nur ayat 61. Bisa dipahami ya Pak ya? Masuk rumah sendiri tanpa penghuni atau masuk ke mushola masjid yang tidak ada orang di dalamnya, maka salamnya adalah assalamu alaina. Itu untuk kita, itu untuk diri kita penghormatan, wa ana ibadillahis shalihin, dan untuk para abdi-abdi Allah yang soleh, termasuk di dalamnya bangsa jin Pak. Karena memang ya mereka hidup dengan kita, hanya saja kita tidak mampu melihatnya. Lalu kemudian yang keempat, udah mau isyraq ya. Yang keempat adalah salam ke kuburan Pak. Ini kita juga dianjurkan ketika kita memasuki area kuburan. Salam yang paling pendek ini adalah assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Atau assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Itu yang paling pendek Pak. Coba Pak, assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallah bikum lahikun. Itu Pak salamnya Pak. Cuma saja kita tidak berhak menjawab tidak berhak mendapatkan jawaban secara lisan Pak. Coba salam kita kalau dijawab sama ahli kubur, lari kita Pak. Apa kata kita tadi, assalamualaikum ya ahlad diyar, selamatan untuk kalian penghuni kuburan ini, wa ana, dan aku insyaallah bikum lahikun, akan nyusul kalian. Ntar kata ahli kubur jawab, bener ya. Gue tungguin nih. Jadi salam ke kuburan itu tadi apa Pak? Assalamualaikum. Jangan segitu doang Pak. Wa ana insyaallahu bikum lahikun, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya menjawab salam dari non muslim. Terkadang kan ya suka ada saja ya, maaf, yang non muslim memberikan salam kepada kita, kemudian dianggap itu adalah sebuah tradisi, kebiasaan. Padahal bagi kita salam itu bukan kebiasaan Pak. Salam itu adalah merupakan sebuah ibadah. Lalu kemudian apa yang harus kita berikan jawaban ketika orang non muslim itu mengucapkan salam kepada kita? An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Segitu doang Pak. Jadi kalau ada yang ngucapin assalamualaikum ke kita, jawabnya wa alaikum tanpa salam. Sekali lagi jawabnya adalah wa alaikum, sudah. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan suatu ketika Nabi itu sedang duduk Pak. Lalu kemudian lewatlah orang Yahudi yang benci kepada Nabi. Lalu orang Yahudi itu bilang assalamualaikum. Ini agak-agak mirip nih Pak nih. Kalau kata kita mah pelesetan. Yang benar kan assalamu ya. Ini malah assalamualaikum. Agak sedikit mirip Pak. Kalau assalamu kan keselamatan untukmu. Kalau assamu celaka untukmu. Jadi Nabi itu mendapatkan kalimat assalamualaikum. Lalu kata Nabi waalaikum, untuk kalian juga. Jadi Nabi itu fleksibel Pak. Nabi itu tidak pernah membenci orang. Nabi itu tidak pernah ketika disakiti balik menyakiti. Tapi dengan bahasanya yang sederhana malah balik mendoakan ya. Tadi kan assalamualaikum, celakalah kamu. Kata Nabi waalaikum, kamu juga. Nah maka orang Yahudi itu segorombolan itu pergi ke hutan Pak. Lalu kemudian singkat cerita di sana itu malah dia yang diterkam serigala. Nah dari kisah itu maka ketika ada orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, maka jawabnya cukup waalaikum tanpa salam. Lalu kemudian selanjutnya adalah
Ini saya pindahin ke buku ya Pak. Ini kitab aslinya Adhkar An-Nawawi halaman 462. Ini nih yang agak ribet nih Pak nih. Cara jawab titip salam nih. Masih ada waktunya nggak Pak Haji? Isyraq jam ini bisa sampai jam 12 nih kalau dibahas semuanya nih. Ini jawab salam nih Pak nih. Ada titipan salam nih. Cuma kan jadi ada dua arti nih. Kalau orang nitip salam biasanya nagih hutang Pak kalau di Singapura mah. Ya, titip salam ya buat si AA. Si AA tuh langsung ingat dari siapa? Dari Pak Haji Subhan. Aduh, iya punya hutang Pak Haji Subhan. Biasanya kan begitu ya Pak ya di Singapura mah. Nah kemudian apakah wajib kita menjawab titipan salam dari orang? Kata Pak Haji Subhan, ketemu Pak Kiai Heri. Kata Pak Haji Subhan terbalik ya. Pak Kiai Heri ketemu Pak Haji Subhan. Pak Haji Subhan kan sahabat si AA di sini. Kata Pak Kiai Heri udah lama nggak ketemu sama si AA. Tolong sampaikan salam saya Pak Haji Subhan kepada si AA. Nah lalu kemudian Pak Haji Subhan menyampaikan kepada si AA. Apakah wajib menjawabnya? Wajib Pak. Tapi jawabannya bukan waalaikumsalam Pak. Nulis lagi ya Pak ya. Jawabnya salam balik. Oh, iya benar Pak Haji. Jawabnya salam balik bukan itu. Salam baliknya. Ya kenapa bukan waalaikumsalam Pak? Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu coba Pak yang masih ingat ka, ki, kuma, kum, kunna. Ka, ki, kuma, kum, kunna. Itu kan di mukhatab nih berarti. Mukhatab itu orang yang ada di depan kita. Ka, kamu laki-laki seorang, ki, kamu perempuan seorang, kuma, kamu berdua, kum, laki-laki semua, kunna, perempuan semua. Tapi ini namanya mukhatab nih kalau dalam bahasa Arab. Mukhatab itu orang yang kita ajak bicara tapi orangnya ada di depan kita. Sedangkan orang yang tidak ada di depan kita itu namanya goib ya. Aduh kata Bapak Aliur belajar bahasa Arab yang ini mah belum sarapan. Tenang nggak nasi kebuli aja ya. Insyaallah. Berarti jawabannya itu habis yang goib Pak. Goib itu ha, hi, huma, hum, hun, hunna ya. Ha, Allahumma billaha atau Allahumma billahu, Allahumma billahum, lahunna gitu. Nah kemudian apakah hal ini dicontohkan oleh Nabi? Udah isyraq Pak, nggak apa-apa lah satu aja lagi. Ini masih banyak sebenarnya mah. Hal ini tuh dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, lalu kemudian kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, salam dari bapakku. Jadi ada yang nitip salam kepada Nabi, ya Rasulullah ada salam dari bapakku. Lalu apa kata Nabi? Alaika wa ala abikas salam. Jadi Nabi mah hebat Pak. Nabi mah tidak langsung menjawab kepada yang memberikan salam, tapi kepada pengantar salam, kepada driver Pak. Driver yang apa namanya? Yang nitip gitu. Apa sih namanya ya? Penyampai, yaitu driver diberikan. Nah, cuma masalah ini berarti kan kita jadi harus berpikir tadi. Kalau tadi misalkan yang nitip salam itu Pak Kiai Heri ke Pak Haji Subhan. Pak Haji Subhan, tolong sampaikan salam saya kepada si AA. Maka tugas si AA ini berarti yang penyampai itu Pak Haji Subhan sama Pak Kiai Heri. Berarti jawabannya alaika, Pak. Alaika untukmu Bapak Haji Subhan, wa alaihi, dan untuk Pak Kiai Heri assalam. Ribetnya misalkan kalau yang ngirim salamnya perempuan, misalkan Pak Haji Subhan ketemu sama Ibu DKM, kata Ibu DKM salam saya kepada si AA, sama Pak Haji disampaikan, berarti tetap ininya alaika untuk Pak Haji sebagai penyampai, wa alaihas salam, wa alaihas salam. Ini alaiha ini untuk Ibu DKM assalam. Gitu Pak. Ini dalam hal ini nih kudu agak panjang nih Pak waktunya bedahnya. Intinya begitu.
Jadi kalau ada orang yang nitip salam kepada kita, tugas kita itu adalah memberikan salam balik, jawaban salam kepada orang yang menyampaikan dan kepada yang menitipkan, Pak. Berarti kalau laki-laki kayak gini mah gampang, alaika wa alaihis salam. Kalau yang nitipnya perempuan, alaika wa alaihas salam. Kalau yang nyampeinnya perempuan, yang nitipnya laki-laki, alaiki wa alaihas salam, gitu, Pak. Ini kudu rada-rada panjang. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya salin ini sampai bab 10, Pak, baru bab 6, ada 4 lagi tentang salam tapi waktunya sudah tidak cukup. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, bukan pelajari sih, si A hanya mengingatkan kembali ya. Tadi si A review kembali, yang pertama adalah adab cara menjawab salam tadi ya. Yang baik adalah jawab dengan yang setimpal atau yang lebih baik. Assalamualaikum, berarti jawaban yang terbaik adalah wa'alaikumussalam. Tambahin warahmatullah. Lalu yang kedua, mohon diingat kembali dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah adab bertamu. Salam bukan permisi, salam bukan sepada. Jadi kalau nggak ada orang, berarti kita jangan dulu ucap salam mubatir salam kita, panggil dulu orangnya. Lalu setelah orangnya keluar, lalu kita lemparkan salam. Lalu yang ketiga, salam masuk ke dalam rumah yang kosong atau rumah kita sendiri yang tidak berpenghuni. Apa tadi, Pak? Assalamu alaina wa ala badillahi salim. Salam ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallah bikum lahikun. Menjawab salam dari orang non muslim, waalaikum tanpa salam. Lalu kemudian tadi yang terakhir adalah titipan salam ya, Pak. Kalau laki-laki yang nitip, laki-laki yang menyampaikan, alaika wa alaihis salam. Alhamdulillah memang tidak akan bisa dalam satu kali pertemuan. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Wallahu a'lam minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Karim. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, karena ini mikrofonnya nggak bisa jauh, silahkan maju sekalian memperkenalkan diri. Karena ini suatu kehormatan buat kami pengurus musola. Kalau saya lihat kan nggak kenal semua, ya. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan maju ke depan. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Karim sangat bermanfaat sekali buat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Silakan bapak-bapak yang ada mau bertanya. Tanyanya apa coba? Pak, saya mau tanya, apakah salam sholat boleh dijawab? Yang jawab juga, yang nanya juga, ya. Bahasa orang sholat, assalamualaikum, bismillah, waalaikumsalam, katanya gitu. Nah itu salah satu salah yang tidak boleh dijawab. Lalu selebihnya salam harus dijawab, wajib hukumnya. Ada bapak-bapak yang mau bertanya? Kalau tidak ada, langsung saya berikan kepada guru kita juga, yaitu untuk menutup doa. Ya. Yang tadi dulu Pak Haji, coba salam yang habis sholat. Bener Pak Haji, emang begitu. Kadang suka jadi pertanyaan yang mumet ya buat diri kita. Apakah salam di akhir sholat wajib dijawab? Nggak wajib Pak, karena salam itu bukan untuk kita. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir Tafsirul Quranul Azim disebutkan salam akhir dalam sholat itu untuk malaikat muhafadzah, Pak. Malaikat muhafadzah itu ada 4, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi bukan untuk kita.
tentang malaikat muhafadah ya lain kali aja kita bahas ya. Gitu Pak Haji. Udah tahu tadi ya. Jadi salam yang tidak boleh dijawab itu salamnya orang sholat. Cuman kadang-kadang bercanda, datang belakangan siapa lagi sholat, begitu salam jawab waalaikumsalam, ketawa sholat. Masya Allah, itu karena suka bercanda. Baik, untuk selanjutnya berhubung tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada jamaah yang ada di sini yang sudah memberikan infak kepada petugas kami, dan infak tersebut yaitu intinya buat FKDKM seluruh BSI. Untuk itu melengkapi pertemuan pada hari ini, insya Allah doa akan dipimpin oleh guru kita yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Heri Madi Hasan Depan. Nunjuk lagi, seru doa dipindahkan. Nanti pahalanya kurang nih Pak Haji. Baik, doa insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Syakuri, sahabat kami. Mudah-mudahan lebih khusyuk kita untuk mengamalkannya. Bangga kepada sahabat saya nih, guru saya juga dari Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafiina wa qurrina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib tujibud du'a ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin wa hifdhan rusul bil malaikatil muqarrabin waj'alna minal mu'minin المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian tadi doa yang sudah dipimpin oleh Bapak Ahmad Syakuri. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu ramah tamah. Sebelum ramah tamah, kami atas nama tuan rumah Musola Al Furqon mohon maaf lahir dan batin